Misteri kematian Sheikh Siti Jenar, jasad sang wali berubah jadi bangkai anjing hitam. Portal Majalengka tanggal 20 April tahun 2024, pukul 23.13 waktu Indonesia Barat. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin. Editor, Tim Portal Majalengka. Portal Majalengka mengungkap misteri kematian Sheikh Siti Jenar atau Sheikh Lemah Abang yang disangka jasadnya berubah jadi bangkai anjing hitam. Benarkah jasad Sheikh Siti Jenar atau Sheikh Lemah Abang berubah menjadi bangkai anjing hitam? Simak kisahnya berikut ini. Terdapat dalam naskah Wangsakerta dan naskah Mertasinga, jasad Sheikh Siti Jenar atau Sheikh Lemah Abang dimakamkan di Kemlaten. Dituliskan dalam naskah Mertasinga, Sheikh Siti Jenar atau Sheikh Lemah Abang dieksekusi di alun-alun Sangkakala Buana. Sheikh Siti Jenar atau Sheikh Lemah Abang diikat di pohon Tanjung sebelum akhirnya ditusuk oleh Sunan Kudus dengan keris Sang Hyang Naga. Sempat terjadi kericuhan ketika proses penjatuhan eksekusi mati terhadap Sheikh Siti Jenar oleh para wali songo. Kericuhan terjadi tatkala salah satu murid Sheikh Siti Jenar menyelinap ke persidangan dan hendak menusuk hakim. Beruntung sang hakim bisa diselamatkan, aksi murid Sheikh Siti Jenar bisa digagalkan oleh pasukan Bayangkara. Naskah Wangsakerta menggambarkan bahwa ketika disidangkan murid-murid Sheikh Siti Jenar sangat banyak sekali. Murid-murid Sheikh Siti Jenar berdatangan dan meratapi nasib nahas yang menimpa sang guru yang mereka puja. Bahkan setelah Sheikh Siti Jenar atau Sheikh Lemah Abang dimakamkan pun yang menziarahi makamnya tidak pernah putus-putus. Melihat fenomena yang ada, hal ini sangat mengkhawatirkan pemerintah Kesultanan Cirebon dan Demak. Sehingga akhirnya dibuatlah satu konspirasi, di mana ketika sepi, makam Sheikh Lemah Abang dibongkar. Dan jasad Sheikh Siti Jenar atau Sheikh Lemah Abang dipindahkan, sementara kubur yang lama diisi bangkai anjing hitam. Itulah sekilas kisah tentang misteri kematian Sheikh Siti Jenar atau Sheikh Lemah Abang yang jasadnya dikira berubah menjadi bangkai anjing hitam. Asteris asteris asteris. Islam di wilayah Jawa Tengah, terutama di sekitar Gunung Muria, Jawa Tengah, Indonesia. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Mbah Umar Said. Ia adalah keturunan dari Pangeran Brawijaya kelima, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Sunan Muria memiliki peran penting dalam mengislamkan masyarakat Jawa pada masa itu, dan pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Sunan Muria dikenal sebagai seorang wali yang saleh dan bijaksana. Ia hidup sederhana dan berdakwah dengan cara yang sangat efektif, menggunakan bahasa dan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Ia banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian kepada masyarakat sekitar. Salah satu tempat yang sangat dihormati dan sering menjadi tujuan ziarah adalah makam Sunan Muria yang terletak di lereng Gunung Muria, di Desa Sarirejo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Setiap tahunnya, banyak orang yang mengunjungi makam tersebut untuk berziarah dan berdoa. Sunan Muria merupakan anak dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya dengan Dewi Saroh. Raden Umar Said terkenal akan ilmunya yang sakti, dan terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam dakwahnya, Raden Umar Said lebih menekankan dakwahnya kepada kaum nelayan, pedagang dan rakyat jelata. Menginjak dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Mudung, Raden Usman Haji. Sunan Mudung merupakan salah satu putra dari Sultan Mesir yang melakukan perjalanan hingga Tanah Jawa. Sunan Mudung sendiri merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, ia dikaruniai putra bernama Pangen Santri atau Sunan Ngadilangu.